Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2026, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita mendengar nats ini atau membaca ayat ini, kita tersentuh oleh kasih Tuhan. Kasih-Nya yang kekal sepanjang masa, dari awal sampai pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dan ayat ini adalah inti dari seluruh Injil. Kita diciptakan untuk menikmati kasih, baik antara sesama manusia dan Allah sebagai pencipta. Manusia mendapat mandat dari Allah agar manusia bertambah banyak dan menguasai dunia ini dengan kasih yang tetap terarah kepada Allah. Inilah yang diungkapkan dalam nats ini, betapa luas, dalam, dan agung kasih Allah bagi manusia. Kasih itu tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh dunia, tanpa memandang bangsa, status, atau latar belakang. Inilah yang bisa kita rasakan, kasih yang dari Allah secara universal. Ada tindakan nyata dari Allah, dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia. Bukan hanya berbicara tentang kasih. Inilah kabar baik yang dinyatakan Allah. Inilah Injil yang menjadi sumber dari iman kita. Semua dasar dari kepercayaan kita kepada Yesus ada pada kehidupan Yesus yang sempurna tanpa dosa. Menyatakan jalan keselamatan dan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib adalah wujud nyata kasih yang tertinggi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah merasakan kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Di awal tahun 2026 ini, kita telah melewati beberapa hari, bisa kita hitung hari pertama sampai pada hari ke-8, dan di hari yang ke-9 dan seterusnya. Tentunya di tengah-tengah kehidupan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, dan begitu banyak kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Tahapan demi tahapan akan kita jalani. Di sini kita harus mempersiapkan diri dan bagaimana untuk menjalani di tahun 2026 ini. Sebagaimana yang kita suarakan, tahun yang begitu banyak berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan disinilah bagaimana kita harus membutuhkan komitmen dan menyatakan di dalam kehidupan kita sebagai iman yang baru. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna atau layak, melainkan justru ketika kita masih berdosa, disitulah Kristus datang untuk menebus kita. Janji yang terkandung dalam nats ini luar biasa. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal bukan sekedar janji masa depan di sorga, melainkan dimulai sejak sekarang. Ya, disinilah bagaimana kita tahapan demi tahapan yang akan kita jalani di tahun 2026. Saudara yang terkasih, lewat pemberitaan firman hari ini, menghendaki kita sebagai orang yang percaya, orang yang terberkati, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Marilah kita merenungkan betapa besar kasih yang telah Allah nyatakan dan Allah berikan kepada kita. Jika Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita, maka kita pun harus mempersembahkan kepada Allah.
Ya, disinilah bagaimana kita harus menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Allah sudah memberikan, tentunya kita harus menjalani kehidupan ini dalam kekudusan dan kebenaran. Kasih Allah terus mengalir dalam hidup kita dan memancarkan terang bagi dunia. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan jalan supaya kami dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang telah Engkau nyatakan. Menjadikan firman-Mu ini menjadi dasar di dalam perjalanan hidup kami di dalam satu hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati kami. Penuh dengan kasih yang daripada-Mu kami jalankan, kami nyatakan, dan kami suarakan suara yang daripada-Mu Tuhan kepada orang yang berada di sekeliling kami, di tengah-tengah keluarga, terlebih kepada diri kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memampukan mengajari kami dan menyatakan firman yang daripada-Mu yang begitu besar yang akan kami pakai menjadi pedoman menjalani kehidupan di tahun yang telah Engkau nyatakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau yang menyempurnakan itu Tuhan, dan memberikan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang jauh daripada kami, saudara-saudara kami yang berada di sekeliling kami, di mana mereka akan melakukan aktivitasnya. Engkau yang memampukan dan memberkati segala sesuatu yang akan kami laksanakan. Di situ kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami, mulai dari pemerintahan atas sampai yang terbawah, kiranya Engkau yang memelihara di dalam kasih yang daripada-Mu dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah proses dan pelayanan mereka. Bapa di surga, segala sesuatu yang akan kami laksanakan di dalam satu hari ini, kiranya Engkau memampukan. Sertamulah kami melakukan segala sesuatunya. Engkaulah yang memberkati dan menyertai kami. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.